Yang terhormat, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Senang semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari sebelum kita mau mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Pak minta satu siswa memimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, Selo. Mari Selo. Silakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dana Bapa, Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doalah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Kudus, amin. Pak harap kalian tetap berdiri. Yang bajunya masih di luar bisa disisipkan. Setelah sisipkan, duduk ya. Yang lain yang sudah rapi silakan duduk. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Kira-kira di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Semua hadir. Oke, baik. Terima kasih. Masih semangat ya pagi-pagi masih ini? Masih. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Pak mau menanyakan kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Siapa? Oke, Intan. Materi minggu lalu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tentang coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat apa itu coding? Loretta. Bahasa pemrograman pada apa? Komputer. Nah, kemudian kecerdasan artifisial itu apa? Siapa yang bisa? Marcel. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan bagaimana komputer berpikir seperti manusia. Oke, kecerdasan di mana komputer berpikir seperti manusia, kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan melalui instruksi atau melalui tahapan-tahapan yang sangat terarah atau berurutan, sistematis ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada materi berikut. Apa materinya? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ada yang tahu gambar apa di depan? Bermain game ya. Tentunya pasti semua suka bermain game. Kira-kira apa tujuan dari bermain game? Ya, Marcel. Menghilangkan stres. Apa lagi selain itu? Atma. Mendapatkan poin. Ada yang lain lagi? Membuat kita semakin gembira. Apa lagi? Dapat yang menang. Memperoleh sebuah kemenangan. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa bermain game ada yang merasa senang karena apa? Memperoleh kemenangan, mencari hiburan. Nah, tentunya bermain game ini tujuan utamanya adalah memperoleh kemenangan. Pada game depan robot ini, kira-kira ada perintah tidak untuk menjalankan permainan game ini? Ada, pasti ada. Kira-kira perintah apa saja? Misalkan ya, pakai contoh permainan game yang lagi viral. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang berpikir komputasional, Pak mau menunjukkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya? Kira-kira
Apa yang ingin kita tuju hari ini? Siapa bisa bacakan di depan? Pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Kedua, ya, Peserta didik dapat implementasikan konsep berpikir komputasional dalam mengerjakan masalah kehidupan sehari-hari. oke, peserta didik dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, silakan. Dan peserta didik juga dapat berkolaborasi dengan teman dan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi ada tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak harap kerjasama dari kita semua sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai dengan baik. Nah, topik yang Pak ambil hari ini adalah apa? Petualangan menyusun instruksi rahasia, yaitu misi menyelamatkan robot. Ini adalah topik yang akan kita pelajari hari ini. Dengan apa? Dengan metode yang Pak ambil sini ada dua metode, unplug dan plug. Kalau unplug itu tanpa menggunakan komputer, sedangkan plug itu menggunakan komputer. Semua sudah siap ya? Oke, kita mulai. Nah, di depan ini adalah gambar apa? Kopi. Yes, tentunya semua tahu bahwa di depan ini adalah kopi. Siapa di sini yang suka minum kopi pagi, siang, malam? Oh, hampir semua. Jadi semua ini termasuk pencinta kopi. Baik. Nah, kira-kira kopi ini apakah ada langkah-langkah dalam pembuatan kopi ataukah kopi ini tiba-tiba menjadi kopi untuk siap disajikan, siap diminum? Iya, pasti ada langkah-langkah pembuatan kopi. Bisa jelaskan kira-kira langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah dalam pembuatan kopi yaitu yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. Siapkan gelas atau cangkir yang pertama ya. Ya. Ada lagi yang kedua? Ada. Apa? Siapkan, masukkan kopi Masukkan kopi kemana? dalam gelas. Ke dalam gelas. Setelah itu apa? Masukkan gula dalam gelas. Masukkan gula ke dalam gelas. Yang berikut ketiga, Tuangkan air panas dalam gelas. tuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah terisi kopi dan gula. Setelah itu diaduk sampai merata. Kemudian disajikan, siap untuk disajikan dan diminum. Bisa ya? Bisa. Itu langkah-langkahnya. Baik. Siapa yang bisa mempraktikkan langkah-langkah membuat kopi di depan kelas? Intan, ayo Intan. Apa minta bantuan Intan ke depan untuk mempraktikkan ke teman-teman. Bagaimana cara membuat kopi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kalian ya? Silakan Intan. Cara membuat kopi yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. Mana gelasnya? Ya. Kemudian masukkan kopi dan gula. Lalu tuangkan air panas. Ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Setelah itu kopi siap disajikan. Oke, terima kasih Intan. Tepuk tangan untuk Intan. Nah, ini adalah proses pembuatan kopi. Ada langkah-langkahnya. Ada dia punya tata caranya secara teratur, secara sistematis. Nah, ini yang disebut dengan berpikir komputasional. Contoh yang dibuatkan oleh teman tadi adalah bagaimana cara berpikir komputasional yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Kemampuan menyusun solusi masalah sehari-hari secara logis, sistematis, dan efisien.
sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer dengan menggunakan teknik ilmu. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, berpikir namanya prinsip dekomposisi. Siapa yang bisa bacakan di depan? Ya, silakan. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Nah, Pak kasih contoh. Di kehidupan sehari-hari, terkadang ibu meminta kalian untuk membantu ibu berbelanja. Iya tidak? Ya. Nah, ketika ibu minta kalian untuk berbelanja, langkah pertama, berbelanja itu masih dalam bentuk sebuah masalah yang besar ya buat kalian. Yang kalian punya tugas yaitu berbelanja apa yang akan dibelanjakan. Jadi kalian akan menyusun kira-kira apa saja yang perlu saya belanjakan, saya lakukan. Yang pertama, apa pertama? Kira-kira Daftar belanja. daftar belanja, bagus. Yang pertama harus disiapkan, diminta daftar belanjanya apa ibu? Mama daftar belanjanya apa? Setelah itu uang. Pasti uang akan diberikan oleh ibu kepada kalian. Nah, setelah itu apa? Apa? Setelah ambil uang kemudian kalian ke pasar, ke warung. Setelah di sana kalian melihat daftar belanja itu, kemudian carilah barang yang ada pada daftar belanja. Setelah itu bayar ke kasir. Setelah bayar, barangnya dibawa pulang dan nanti akan diberikan kepada ibu. Nah, itu adalah cara langkah-langkah memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Atau misalkan ibu meminta kamu pagi-pagi, Ancis, siapkan barang-barangmu untuk pergi berangkat ke sekolah. Nah, di sini Ancis mulai berpikir, apa yang harus saya bawa? Yang pertama, apa kira-kira? Ke sekolah. Tas. Apa lagi? Buku. Nah, apakah buku ini semua yang dibawa? Tidak. Artinya buku ini disesuaikan dengan apa? Jadwal hari ini. Kemudian apa lagi selain itu? Seragam. Ke sekolah harus mengenakan seragam. Kemudian apa lagi? Setelah semua disiapkan, cek kembali sudah lengkap atau belum. Isi tasnya apa saja di dalam. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam melakukan prinsip dekomposisi di kehidupan kita di rumah. Nah, yang berikut tahap kedua. Apa ini? Bisa bacakan satu orang? Silakan. Pada komputer, kesamaan pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien. Nah, kesamaan pola ini kita melihat pola yang sama ya. Pola yang sama. Pak kasih contoh. Ketika kalian melihat langit itu mendung dan ada mendung. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan saat itu? Hujan. Akan turun hujan. Kenapa turun hujan? Iya. Karena langit mulai mendung dan angin sudah besar. Iya. Nah, itu yang menjadi pola setiap kali hujan. Sebelum hujan selalu akan muncul langit mendung, ya, angin. Sehingga itu sudah menjadi sebuah pola yang berulang-ulang. Nah, makanya itu yang disebut dengan pengenalan pola. Contoh di depan pengenalan pola, ya. Di sini ada angka. Ada angka, deret angka. Nah, di situ ada angka 2. Setelah itu apa? Terus?
Nah, kira-kira dari pola yang Anda lihat di depan, angka berapakah setelah 8? 10. Setelah 10? 12. Setelah 12? 14. Nah, kenapa tidak 8 kemudian 9? Karena di dalam angka tersebut hanya ada angka genap. Nah, di situ polanya adalah angka genap. Jadi, di situ jelas bahwa polanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, dan seterusnya. Yaitu angka-angka genap. Bisa ya? Bisa. Oke. Agar lebih semangat kita bermain game tentang angka ini. Ayo semua bangun, Pak minta semua bangun. Nah, Pak akan menyebutkan angka. Ketika angka ganjil, kalian menjawab dengan boom. Ya, boom. Angka genap, kalian menyebutkan saja nama angkanya. Bisa paham? Bisa. Oke ya, kita mulai. 1, Boom. 3, Boom. 2, 2, 4, Boom. 4. 3, Boom. 7, Boom. 2, 2. 4, 4. 8, 8. 9. Boom. Kita ulangi bersama-sama ya. 3, Boom. boom. 5, Boom. 2, 2. 6, 12, 12. 9, Boom. 3, Boom. 7. Boom. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, kita bermain lagi. Game siapakah aku? Di depan sini kita baca sama-sama ya. Aku hidup di air. Aku pandai. Aku ingat diri. Siapakah aku? Ikan? Ya. Coba kita cek bersama. Apakah benar ikan? Iya, ternyata ikan. Tepuk tangan. Yang berikut dibacakan bersama. Aku menyerahkan aku suka dibuat setiap hari. Aku bantu kamu darat. Siapakah aku? Buku. Coba kita cek. Iya, ternyata bahwa jawabannya benar. Tepuk tangan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan, yang tidak penting. Kita hanya fokus hanya pada informasi yang penting saja. Yang penting-penting saja. Baik. Contohnya apa? Pak kasih contoh ya. Ketika guru memberikan tugas, buatkan peta rute Anda dari rumah menuju ke sekolah. Maka yang Anda fokus adalah rute dari rumah ke sekolah. Maka apa yang Anda gambarkan? Yang pertama tentunya adalah rumah. Yang kedua, jalan raya. Setelah itu apa? Sekolah. Anda hanya fokus pada 3 ini saja ya. Ya. Ada rumah, jalan raya, dan sekolah. Ketika Anda berjalan, Anda ketika Anda menggambar, tidak perlu menggambarkan pohon atau jembatan atau rumah-rumah warga yang kamu lewati. Tidak, kalian hanya menggambarkan rute dari rumah ke sekolah, yaitu rumah, jalan raya, dan sekolah. Fokus hanya pada yang penting saja. Bisa? Bisa. Kita lanjut ke tahap yang berikut. Prinsip yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah Berpikir algoritmik. berpikir. Algoritmik. Nah, berpikir algoritmik ini adalah menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis. Sistematis yang terarah ya, yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya tadi seperti yang sudah dilakukan oleh temanmu yaitu apa? Membuatkan kopi.
ada langkah-langkahnya. Dari menyiapkan gelas, kemudian memasukkan kopi, gula, campurkan air, aduk, dan siap disajikan. Itu langkah-langkahnya ya. Bisa? Nah, di depan ini adalah gambar apa? Rumah. Di sini kita melihat langkah-langkah dalam membuat rumah. Ada langkah 1, 2, 3 sampai pada langkah ke 12. Proses ini harus dilewati secara berurutan. Kalau tidak, maka tidak akan bisa menjadi sebuah rumah. Baik, jadi sekarang Pak meminta kalian untuk bergabung di kelompok masing-masing. Pak sudah siapkan di sini LKPD-nya. Nah, apa suruhannya? Di sini ada beberapa suruhannya yang kita harus kerjakan. Kita mengerjakan LKPD ini sesuai dengan 4 prinsip tadi ya. Prinsip apa? Dekomposisi, kedua pengenalan pola, abstraksi. Nah, yang satunya ya. Nah, ini adalah bagaimana Anda memandu robot menuju ke sekolahmu. Akan ada tanda-tanda atau area yang tidak bisa dilewati dan yang bisa dilewati. Di sini lihat ada area yang tidak dilewati, batu, tanda stop, ranting pohon dan lubang. Kamu akan arahkan robot ini agar menuju sampai pada sekolah. Setelah mengerjakan, kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Mempresentasikan di depan kelas. Nah, setelah presentasi kalian akan mempraktikkan perintah robot di depan kelas, di depan teman-temanmu. Oke, silakan kerjakan, Don. Ini isinya. Ini anak panah ini dibuatkan sesuai dengan perintahnya ya, area yang dilewati itu. Nah, di situ ada kuis ya. Kuis itu kalian lewatkan saja. Ada di LKPD itu ada pengisian kuis ya. Tanda areanya itu dilewati saja pada kuis. Nanti kuisnya dikerjakan di LKPD-nya, diisi. Ya, tanda itu kalau bisa di ya. Pak minta kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan maju ke depan. Kelompok lain siap ya. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan bisa disampaikan setelah akhir presentasi. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami dengan prinsip dekomposisi. Pertama, mobil taksi. Mobil taksi berada
di titik koordinat F dan 2. Yang kedua, mobil pribadi. Mobil pribadi berada di titik koordinat D dan 3. Yang ketiga, bola. Bola berada di titik koordinat H dan 9. Yang keempat, apel. Apel berada di titik koordinat B dan 9. Yang kelima, pohon. Pohon berada di titik koordinat I dan 5. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman kelompoknya ada pertanyaan? Pas. Oke, pas. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Dua. Kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Serius Budi Kumanian sebagai moderator. Di sebelah saya ada teman bernama Markus Kapu sebagai instruksi dan Apresian Nona Bewa sebagai robot. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemanduan robot menuju ke sekolah menggunakan kode blok. Tahapan apa itu? Tahapan pengenalan pola. Oh ya, tahapan pengenalan pola ya. Oke, silakan lanjut. Di sini kami Tunjukkan ke teman-teman blok codingnya. Ya. Di sini kami disuruh untuk memandu robot menuju ke sekolah. Pertanyaannya, Ada berapa? ada berapa simbol yang tidak boleh dilewati? Ada 4 simbol. Mana 4 simbol? Ditunjukkan ke teman-teman ya. Ayo. Simbol pertama batu, Oke, batu. Terus. kemudian lubang, yang ketiga ranting, dan yang keempat stop. Soal yang kedua, agar robot sampai di sekolah, simbol panah lurus dibutuhkan berapa? Ada 4 simbol lurus. Yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Soal yang ketiga, agar robot sampai di sekolah, simbol panah belok kanan dibutuhkan berapa? Soal yang keberapa itu? Ketiga. Ya, silakan. Simbol belok kanan ada 3. Yang pertama, Di mana yang pertama? Oke, kedua, silakan. dan yang ketiga. Keempat, agar robot sampai di sekolah, simbol panah belok kiri dibutuhkan berapa? Ada 3 simbol belok kiri. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan pas? Kalau begitu, kami tutupi hasil presentasi ini. Kami ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih untuk kelompok. Silakan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kelompok kami diminta untuk memandu robot menuju ke sekolah. Coba lebih depan lagi ya, biar bisa teman-teman bisa lihat robotnya itu dipandu. Oke. Jadi di sini kami akan memandu robot menuju ke sekolah menggunakan tahap abstraksi. Tahap apa itu? Abstraksi. Jadi kami akan menjelaskan ada beberapa area yang tidak bisa dilewati, yaitu yang pertama batu, yang kedua lubang, yang ketiga ranting pohon, dan yang keempat stop. Jadi di sini ada 4 area yang tidak bisa dilewati. Jadi ada berapa? 4. 4. Nah, apakah ini bisa dilewati? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa dilewati? Karena ini tidak termasuk dalam area yang tidak bisa dilewati. Oke, bagus. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Pas. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kami. Perkenalkan, nama saya Damian Ayon. Ya. Sebagai moderator dari kelompok 4
Di samping saya, Nicolin Saskia Iza sebagai robot. Sedangkan di samping kiri kanan saya, Maria Nuri Yakir yang berperan sebagai instruksi. Oke, bagus. Silakan. Saya akan memandu robot menuju ke sekolahan menggunakan kode LOT. Tahap apa ini? Tahapan algoritma. Oke. Robot berjalan lurus sebanyak 2 kali. 2 kali ya, langkah maju 2 kali. 2. Kemudian robot berbelok ke kanan 1 kali Berbelokkan 1 kali. dan maju lurus 1 kali dan belok ke kanan 1 kali dan maju lurus 1 kali dan belok ke kiri sebanyak 1 kali dan maju lurus sebanyak 1 kali dan belok ke kanan sebanyak 1 kali dan belok ke kiri sebanyak 1 kali dan maju 1 kali dan berbelok ke kiri 1 kali. Kemudian robot berjalan 3 langkah dan robot sampai di sekolah. Oke, berarti berapa panah belok kanan yang dibutuhkan? 3, Pak. 3. Belok kiri 3, Pak. 3 juga. Panah lurusnya berapa? 4. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Jadi kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan. Oke, baik. Jadi, oke, sebelum kita praktikan, Pak, mau kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya ini adalah apa? Bermain tepuk salam. Ya. Selamat pagi, tepuk sebanyak 1 kali. Siangnya 2 kali, sore 3 kali, malam tidak tepuk. Bisa? Ayo kita beri semangat lagi. Baik. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, masih ada yang salah. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam. Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam. Oke. Ayo kita mulai. Malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Berkonsentrasi penuh ya pada pelajaran kali ini. Ayo silakan duduk. Nah. Oke, kita mulai dari kelompok mana? Kelompok apa ini? 1. Oke. Kelompok 1. Sebelumnya, Pak geserin dulu ya. Sebelumnya, siapa yang menjadi instruksinya? Oke, Ariel. Robotnya siapa? Ancis. Oke, silakan. Nah, yang berperan sebagai instruksi, dia yang memerintahkan robot bergerak. Apabila perintahnya salah, maka kita akan melakukan debugging. Memeriksa kembali lagi mana yang salah. Kita ulangi lagi dari awal ya. Kalau perintahnya benar, robotnya pasti akan sampai pada sekolah. Kalau perintahnya salah, maka robotnya akan nyasar. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mengantarkan robot untuk sampai sekolah dengan selamat. Langkah yang pertama, jalan lurus sebanyak 2 kali, belok ke kanan 1 kali, langkah lurus 1 kali, belok ke kanan 1 kali, jalan lurus 1 kali, belok ke kiri 1 kali, langkah lurus 1 kali, belok ke kanan 1 kali, belok ke kiri 1 kali,
Langkah lurus 1 kali. Belok ke kiri 1 kali. Jalan lurus sebanyak 3 kali. Dan robot pun sampai sekolah dengan selamat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Teman-teman. Hari ini saya akan mengendalikan robot ini di sekolah dengan selamat. Silakan. Maju ke depan 2 langkah. Belok ke kanan 1 langkah. Maju ke depan 1 langkah. Belok ke kanan 1 langkah. Maju ke depan 1 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok ke kanan 1 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Maju ke depan 3 langkah. Lalu sampai robot di sekolah. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikut kelompok ketiga. Sudah diberikan, saya akan menggunakan robot sampai di sekolah dengan selamat. Di sini teman saya menjadi robot dan saya sebagai instruksi. Yang pertama, maju ke depan 2 langkah, kemudian belok kanan, Ya. maju 1 langkah, belok kanan lagi, maju 1 langkah lagi, kemudian belok kiri, maju 1 langkah, kemudian belok kanan, kemudian belok kiri, maju 1 langkah, belok kiri, lalu maju 3 langkah. Robot pun sampai di sekolah dengan selamat. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Silakan duduk. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Baiklah, teman-teman. Di sini saya akan membantu teman saya yang akan menjadi robot untuk di sekolah. Yang pertama, maju ke depan 2 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Nah, ini berarti ada kesalahan. Instruksinya masih salah. Ayo coba kelompok 4 bisa melihat kembali instruksinya yang harus dibenarkan itu apa. Coba bersama-sama kelompok 4. Robotnya juga ke sana. Coba lihat dulu apa yang masih salah itu. Jadi diperbaiki. Sudah? Oke, ulangi lagi. Maju ke depan 2 langkah. Belok ke kanan 1 langkah. Iya, belok ke kanan ya. Silakan. Maju ke depan 1 langkah. Belok ke kanan 1 langkah. Maju ke depan 1 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Maju ke depan 1 langkah. Belok kanan 1 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Belok ke kiri 1 langkah. Ya. 1 langkah. Belok kiri 1 langkah. Maju ke depan 3 langkah. Robot sudah sampai di sekolah. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus. Jadi semua instruksinya tadi sudah kalian lakukan dengan baik. Metode yang kedua yaitu dengan metode plug. Tadi yang kita buat itu yang kita lakukan itu adalah metode pembelajaran menggunakan unplug.
Unplug itu tanpa menggunakan apa? Komputer. Sedangkan plug itu menggunakan komputer. Kita sudah lakukan tadi ya, robot tanpa menggunakan komputer. Sekarang Pak akan meminta kalian coba memandu robot menggunakan komputer. Kita menggunakan metode plug. Bisa? Bisa. Nah, namanya adalah block click game. Block click game ini kita pandu robot menggunakan perintah atau instruksi-instruksi yang seperti tadi kalian buat melalui kegiatan tadi ya, praktek robot tadi. Nah, coba perhatikan di depan. Bisa lihat tampilan layarnya? Bisa ya? Oke. Nah, Pak kasih contoh permainannya seperti apa. Nah, ini adalah robot. Robot, kemudian kita yang akan menggerakkan robot. Ada perintah-perintahnya di sini. Gerak maju, belok kiri, belok kanan, dan lain-lain. Bisa? Nah, kita diminta untuk memandu dia agar sampai pada tujuannya. Tujuannya ini pada titik merah ini. Bisa? Bisa. Oke, Pak kasih contoh. Di sini ada bergerak maju 1 kali, sedangkan di sini ada dua kali langkah yang harus kita butuhkan. Maka kita akan menambahkan 1 bergerak maju ya. Kemudian kita jalankan programnya. Maka robotnya sampai pada tujuan. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau begitu siapa yang bisa ke depan dan menggerakkan robot? Ayo silakan. Ariel. Nah, di sini lihat polanya di situ, kemudian perintahkan robot untuk bergerak. Oke, terima kasih untuk Ariel. Tepuk tangan untuk Ariel. Jadi robotnya sampai ke tujuan ya. Berikut, kita coba lagi. Siapa yang berani ke depan? Oke, Celo. Silakan ke depan. Ada instruksinya. Berarti Celo memiliki 1 perintah ya, 1 blok tersisa untuk memerintah robot ini untuk sampai pertujuan. Silakan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Celo. Berikut ada lagi yang mau? Oke, silakan. Tinggal 1 blok tersisa. Ya. Oke, berhasil. Tepuk tangan untuk Marcel. Baik, berpikir komputasional itu paling utama adalah berpikir secara
logis, secara teratur, secara berurutan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada berapa jenis? Ada berapa macam itu? Apa saja? Ya. Dan algoritmik. Baik, jadi itu adalah prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional. Sekarang Pak mau bertanya, kira-kira apa perasaan kalian setelah kita belajar tentang materi kali ini? Senang, apa lagi? Gembira, senang, apa lagi? Ceria, bahagia. Kira-kira kenapa kalian senang? Marcel? Karena kami dapat mengetahui tahap-tahap dalam berpikir secara komputasional seperti tahap abstraksi, Ya. tahap Apalagi? komposisi, Ya. algoritma, dan tahap pengenalan pola. Iya, karena Marcel senang karena dia bisa tahu bagaimana tahap berpikir komputasional. Sebelum kita akhiri, Pak minta salah satu siswa berdoa. Siapa yang bisa membawakan doa? Oke, Ariel, mari kita berdiri, siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Dalam nama Bapa kami, Bapa yang ada di surga, dalam kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Siap berhormat. Selamat teman-teman. Selamat istirahat, silakan istirahat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan istirahat. Terima kasih.